Dengan penuh kehati-hatian, petugas gabungan TNI Polri dan Basarnas menyusuri permukiman terendam banjir di Kota Jayapura, Papua. Petugas memprioritaskan orang sakit, orang tua, anak-anak dan wanita hamil untuk diungsikan ke tempat aman. Kondisi terparah menimpa Pasar Yutefa. Air bahkan sempat merendam pasar dan permukiman di sekitarnya setinggi 2 meter. Selain banjir, hujan deras yang mengguyur Jayapura juga menyebabkan tanah longsor. Akibat bencana hidrologis ini, 7 warga meninggal dunia. Kita bahwa tadi malam di Kota Jayapura terjadi hujan yang begitu tinggi curah hujannya, sehingga menyebabkan terjadi banjir ke beberapa titik di Kota Jayapura. Baik di Pasar Yutefa, di Organda, di Entrop, CP Thomas, dan termasuk di Semampat, beberapa titik di Jayapura saja. Selain mengevakuasi warga terdampak banjir, petugas gabungan juga menyalurkan bantuan makanan dan minuman kepada warga. Mobil minibus yang dikendarai Zainal Arifin warga Pademangan, Jakarta Utara ringsek parah usai menabrak truk pengaduk semen di ruas jalan Outer Ring Road Kamal, Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut saksi mata, mobil minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cengkareng menuju bandara. Usai persimpangan, tiba-tiba saja mobil menabrak truk pengaduk semen yang tengah mengganti ban di pinggir jalan. Naas saat diselamatkan warga, korban sudah tidak bernyawa. Jalan lurus, kayak orang ngantuk atau tiba-tiba nabrak mobil ini. Mobil ini lagi diem, lagi berhenti, ditabrak. Kayak gitu kejadiannya. Terus kondisi korban? Kondisi korban telungkup tadinya. Tadinya telungkup, nah kita warga indikasi mau menyelamatin, disenderin. Tadi posisi telungkup begini, disenderin. Kayak gitu. Ternyata masih hidup atau gimana, Bang? Posisi udah nggak sadarkan. Polisi dari unit Laka Lantas Jakarta Barat langsung mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang untuk diotopsi. Nasib tragis dialami bocah berusia 5 tahun. Di saat anak seusianya asik bermain, ia malah menderita karena kerap disiksa. Saat ditemukan warga, korban diikat dengan rantai. Pada tubuh korban bahkan didapati sejumlah luka serius sebagai bukti adanya penyiksaan. Polisi tak butuh lama menangkap tantenya. Pada polisi, pelaku berdalih tak kuat dengan kenakalan korban. Pemirsa, selain kasus kekerasan terhadap anak, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita kriminal pilihan lainnya. Bersama saya, Bernadetta Ginting. Pemirsa, seorang bocah laki-laki ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat rantai dalam kamar di Sumedang, Jawa Barat. Polisi bergerak cepat dan menetapkan bibi korban sebagai tersangka. Aparat Polres Sumedang, Jawa Barat menggeledah rumah tempat ditemukannya bocah yang disekap dengan kondisi kaki tangan terikat rantai di perumahan Anggrek Regensi, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Jawa Barat. Petugas menemukan sejumlah barang bukti sapu, paralon, velg, serta kaos. Tadi di talinya sampai lama, tadi terbakaran. Sejumlah luka ditemukan di wajah, punggung, dan kaki korban. Dari keterangan korban, ia mengaku sering mendapat kekerasan fisik dari bibinya, mulai dari dipukul dengan sapu hingga disiram minyak panas. Polisi menetapkan bibi korban sebagai tersangka atas kejadian ini. Keterangan dari tersangka saat ini, motifnya adalah karena korban ini kelewat nakal. Jadi si tersangka yang selaku ibu tiri dari korban ini merasa tidak kuat untuk
merawat korban sehingga dirantailah korban itu setiap kali yang bersangkutan ingin keluar rumah. Petugas akan membawa pelaku ke rumah sakit untuk pemeriksaan tes kejiwaan. Sebelumnya warga perumahan Anggrek Regency digegerkan oleh penemuan seorang bocah dalam kondisi tangan dan kaki terikat rantai dalam kamar. Bocah laki-laki berusia 5 tahun ditemukan setelah petugas keamanan perumahan mendobrak pintu karena adanya kepulan asap tebal yang berasal dari dalam rumah. Di Tangerang Selatan, Banten, seorang balita laki-laki dianiaya tantenya hanya karena tidak mau makan. Peristiwa penganiayaan terungkap saat pengasuh korban yang tidak tega menyaksikan kekerasan yang dilakukan majikannya, merekam dan mengadukannya kepada guru korban. Sadis dan tega, bocah laki-laki 4 tahun ini tidak berdaya dan tentu saja kesakitan saat dianiaya tantenya. Video penganiayaan ini pun langsung viral di media sosial. Setelah videonya beredar, pemerintah kota dan Polres Tangerang Selatan, Banten langsung mengevakuasi korban dari rumah tantenya di kawasan Villa Bintaro Regency, Pondok Aren. Kondisi korban memprihatinkan karena luka lebam di sekujur tubuh akibat dibanting pelaku 2 kali ke lantai. Korban dirawat di Rumah Sakit Umum Tangerang untuk pemulihan luka dan kondisi psikologisnya yang trauma. Akibat penganiayaan sadis sang tante, korban akan dirawat sementara di pesantren dan mendapatkan pendampingan Dinas Sosial Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Memang terjadi ada lebam di bagian punggung belakang. Kalau yang lama-lama tuh ada beberapa luka-luka, ada di kaki, ada di punggung juga gitu, ada di perut. Nah, yang kita cek tadi terutama yang belakang yang masih lebam. Sementara itu tante korban kini sudah menjadi tersangka dan ditahan di Polres Tangerang Selatan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku menganiaya keponakannya hanya karena masalah sepele, seperti susah dan rewel saat diberi makan. Yang bersangkutan sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan saat ini ditahan di Polres Tangerang Selatan untuk penyidikan lebih lanjut. Kalau motifnya seperti apa sih, Pak? Motifnya karena jengkel ponakannya tersebut kalau disuruh makan agak susah, sehingga melampiaskan kejengkelannya itu dengan cara cara kekerasan terhadap si korban. Bocah malang korban penganiayaan ini sudah dirawat tantenya sejak lahir karena ibunya meninggal dunia. Sementara sang ayah pergi dan tidak diketahui keberadaannya. Penganiayaan sang tante terungkap setelah pengasuh korban yang tidak tega merekam diam-diam aksi tersangka dan menceritakannya pada guru playgroup korban hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Membujuk agar berhenti menangis, 3 remaja putri di Bitung, Sulawesi Utara justru menganiaya bayi pemilik rumah tempat mereka tinggal. Cara mereka membujuk korban cukup kasar, bahkan berbahaya bagi keselamatan korban. Aksi berbahaya ini dilakukan 2 gadis terhadap bayi laki-laki usia 1 tahun dengan maksud agar berhenti menangis. Namun hal ini justru membuat korban terus menangis dan ketakutan. 2 pelaku dan perekam aksi ini hanya tertawa dan tidak memperdulikan tangisan korban. Video yang diunggah pelaku ke media sosialnya justru menjadi viral dan mendapat kecaman. Ketiganya kemudian harus berurusan dengan hukum karena dianggap menganiaya anak. Ironisnya korban merupakan cucu dari pemilik rumah yang mereka tumpangi di Kelurahan Manembo-Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Saat kejadian, ketiganya diminta untuk menjaga korban dan membujuk korban untuk berhenti menangis. Apa? Lompat-lompat. Kamu lompat-lompat, ya makin nangis lah. Kayak gitu emang caranya menenangkan anak. Atau tuh lelah? Ya. Oh, ini tuh lelah? Ya, kayak gitu menenangkan anak. Nah, ini adalah undang-undang khusus ya untuk perlindungan anak. Walaupun ancamannya 3 tahun, tetap kita bisa tahan. Kita akan proses lanjut ya, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan juga masyarakat yang lainnya untuk ya apabila menjaga anak, jaga dengan sebaik-baiknya. Karena anak ini rawan sekali terjadi trauma. Ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bitung. Ketiganya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara.
Sementara itu, di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau, pasangan paman dan bibi menyiksa 2 bocah keponakannya. Salah seorang korban dianiaya dan dikubur hidup-hidup hingga tewas. Sang bibi dendam lantaran ayah korban membunuh suaminya 2 tahun lalu. Aparat Polres Kuantan, Singingi, Riau menangkap suami istri BNZ dan DL, pelaku penganiaya 2 bocah perempuan yang juga keponakannya. Ironisnya, satu di antara bocah yang masih berusia 13 tahun itu tewas mengenaskan. Kasus ini terungkap setelah keluarga melapor kehilangan korban sejak 2020 lalu. Adik korban yang berusia 11 tahun kemudian mengaku jika kakaknya dibunuh oleh paman dan bibinya. Kepada polisi, korban mengaku jika dia dan kakaknya kerap dianiaya dengan sadis oleh 2 pelaku yang mengasuhnya setelah dititipi keluarga. Puncaknya pada akhir 2019 lalu, kakak korban dianiaya hingga tidak sadarkan diri dan dibiarkan berada di luar rumah semalaman. Pada pagi harinya, korban yang kritis kemudian dimasukkan ke karung lalu dikubur hidup-hidup di kebun dekat rumah pelaku. Peristiwa ini bahkan disaksikan adik korban hingga membuatnya trauma. Kepada polisi, bibi korban mengaku tega menganiaya keponakannya lantaran dendam. 2018 lalu, ayah korban membunuh suami pertamanya dan kini divonis penjara seumur hidup. Karena ibunya sudah meninggal, kedua korban kemudian diasuh pelaku dan suami keduanya. Sehingga suami dan pelaku tantenya tersebut melakukan penganiayaan yang berulang-ulang dan berulang sampai 2021, di mana kedua korban sering dipukul dengan kayu, besi, martil, bahkan kedua korban juga dipaksa untuk memakai kotoran manusia. Atas perbuatan keji terhadap 2 ponakannya, pasangan suami istri ini terancam hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, polisi mendatangi tempat kejadian perkara di Desa Jake, Kuantan, Singingi, mengevakuasi jasad korban yang sudah menyisakan tulang belulang dan celana pendek yang dikenakan. Korban dikubur dalam lubang yang tidak terlalu dalam, dan ironisnya masih bernafas. Bahkan korban kembali dianiaya hingga meregang nyawa saat terkubur. Kepolisian Resor Demak membongkar motif pembunuhan seorang anak berumur 2 tahun di Desa Sidoharjo, Demak, Jawa Tengah. Para pelaku membunuh korban karena orang tua korban terlibat sindikat peredaran uang palsu dengan para pelaku. Kepolisian Polres Demak berhasil membongkar motif pembunuhan balita bernama Raden Dharma Wijaya yang jasadnya dibuang di semak-semak di Desa Sidoharjo, Kecamatan Guntur, Demak, Jawa Tengah. Dari hasil pengembangan kasus, ternyata ayah dan ibu korban terjerat sindikat uang palsu. Pasca penangkapan 4 pelaku, polisi juga berhasil menangkap 3 pelaku lain yang juga berperan dalam bisnis percetakan serta peredaran uang palsu di Jawa Tengah. Para pelaku berencana membunuh seluruh keluarga korban karena ayah korban sempat berusaha lapor polisi. Dari kecurigaan inilah, pelaku secara keji membunuh korban dan menganiaya ayah korban di rumah kontrakannya. Hubungannya ya, saudara Farid dan Titin yang suami istri ini, mereka akan berbisnis dengan Nasirun dan Serofi. Namun karena ketakutan daripada kelompok ini, karena Farid dia melakukan komunikasi dengan polisi yang ketemu di depan kontrakan yang ada di Mangunjuan tersebut. Jadi Serofi dan kelompoknya merasa bahwa si Farid ini membocorkan usaha mereka ini, yaitu membuat uang palsu. Akhirnya dari kelompok ini merencanakan untuk membunuh satu keluarga tersebut. Namun yang berhasil dibunuh adalah anak dari keluarga tersebut yang berumur 2 tahun 9 bulan. Dari penangkapan para pelaku, polisi berhasil menyita alat-alat percetakan uang berupa seperangkat komputer dan alat printer serta beberapa kertas sebagai bahan pembuatan uang palsu. Selain kasus pembunuhan, para pelaku juga akan dijerat hukuman pidana penjara 15 tahun Undang-Undang tentang pemalsuan uang. 1 minggu sebelumnya, petugas kepolisian Polres Demak berhasil menangkap 4 pelaku pembunuh Raden Dharma Wijaya, balita berumur 2 tahun 9 bulan di Demak, Jawa Tengah. Para pelaku ditangkap di tempat berbeda.
Awalnya para pelaku mengaku kepada polisi, dendam karena ayah korban sering mengguna-guna salah satu pelaku hingga sakit-sakitan. Kejadian berawal saat pelaku datang ke rumah korban menemui ayah korban. Para pelaku terlibat cekcok dengan ayah korban hingga berujung penganiayaan. Saat ayahnya dianiaya, korban bersama ibunya menyaksikan kejadian tersebut. Karena korban terus menangis, para pelaku membawa korban ke dalam mobil sambil membekap mulutnya. Di dalam mobil korban terus menangis, kemudian para pelaku melukai leher korban dengan senjata tajam dan membuang korban ke semak-semak. Sebelumnya warga desa Sidoarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad Raden Dharma Wijaya di semak-semak pinggir jalan. Saat ditemukan, kondisi jasad korban terdapat luka senjata tajam di lehernya. Menurut warga setempat, sebelum tewas malamnya korban masih bersama ayahnya, Farid Effendi, 42 tahun, di rumah kontrakannya. Namun warga sempat mendengar suara gaduh pertengkaran dari rumah korban. Seorang siswi sekolah dasar di Grobogan tewas dengan luka lebam sekujur tubuhnya yang diduga akibat penganiayaan. Sebelum meninggal, korban yang sakit hingga demam tinggi sempat mengigau serta ketakutan dan mengaku dianiaya 3 teman sekelasnya. Raut sedih masih dirasakan Pujianto dan istrinya Sri Martini setelah anak sulung mereka Sherly Margareta meninggal dunia. Untuk menawarkan rindu, kini keduanya hanya bisa melihat kembali aksi TikTok Sherly yang ada di media sosial dan galeri foto di telepon genggam. Yang menyakitkan Pujianto dan Sri Martini, putri mereka meninggal tidak wajar karena diduga menjadi korban penganiayaan teman sekolahnya. Sebelum meninggal, Sherly demam tinggi usai pulang acara ulang tahun temannya di tempat wisata. Korban yang mengigau ketakutan mengaku dianiaya 3 teman kelasnya selama 2 hari. Selain itu, dari hasil pemeriksaan luar pada jasad korban ditemukan luka lebam bekas tindak kekerasan. Pak, itu egonya di sekolahan terus, Pak. Berapa orang yang ngeroyok? Ya disebut cuma orang 3 itu terus. Kita kan nggak menuduh tuh, Pak. Iya. Tapi kan ya disebut itu orang 3 itu terus. Cuman itu tok ya kayak. Berarti sebelum meninggal belum sempat laporan ke polisi? Belum. Perkiraan saya kan cuma panas, nanti ada lebam-lebam itu cuma sakit keluar gitu aja. Keluarga baru melaporkan dugaan penganiayaan ini ke polisi setelah korban dimakamkan di pemakaman umum Desa Karangrejo, Grobogan. Polisi belum memberikan keterangan resmi terkait laporan keluarga korban karena masih menyelidiki dan meminta keterangan sejumlah saksi. Sementara keluarga berharap ada keadilan dan hukum tetap ditegakkan pada kasus dugaan penganiayaan anak perempuan mereka. Diancam seorang gadis remaja berusia 15 tahun di Ruda Paksa, Ayatiri. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Realita.